Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan segenap peserta Factory Tour yang kemarin sudah kemana aja nih? Warehouse, terus sub warehouse, jadi Botabek depannya, terus ke Hania Herba, assalamualaikum. Kemudian HNI Plaza. Kita aplaus ya buat HNI dan kita semua. Subhanallah. Dan sekarang ini apa namanya? LO itu apa? Leader Office. Ada apa di bawah tadi di lantai 1? HNI Cafe. HNI Cafe belum beroperasi tapi insya Allah nanti akan menjadi ikon yang sangat menarik, dan yang menariknya lagi nanti akan bisa hadir di tempat-tempat Bapak Ibu sekalian. HNI Cafe itu. Ya, kita berikan aplaus buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, peserta Factory Tour, saya akan memulai justru dari hal yang paling ujung dan tidak bertepi. Apa itu? Dari kematian. Habis seneng-seneng kok mikir kematian. Saya akan awali justru dari akhir dari kematian. Kenapa begitu? Pertanyaannya begini. Kalau Allah memanggil kita sewaktu-waktu kita menjemput kematian, masuk ke alam hisab, yaumil hisab, Bapak Ibu yakin gak masuk surga Allah? Sudah yakin belum masuk surga Allah? Sudah yakin belum Allah ridho sama kita sehingga kita bisa masuk surga? Kalau ada yang mengatakan yakin, saya khawatir kita terlalu tinggi rojanya, terlalu tinggi optimismenya. Padahal memang harus kombinasi antara roja dengan khauf dan juga takut bahwa kita sebenarnya belum layak untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tengah kita kemarin gegap gempita senang, saya ingin kembali memikirkan pada saat ini Bapak Ibu sekalian, saat tersebut kalau itu terjadi. Karena begini, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kita bisa diridhoi Allah, dicintai Allah, sampai Allah memberikan surga untuk kita. Dan yang paling indah adalah kalau kita bisa melihat Allah, ya, adalah ketika kita memiliki akumulasi amal soleh yang banyak. Betul ya? Sepakat ya? Nah, pertanyaannya begini, kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad itu Rasulullah bersabda, umur ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70 tahun. Ya kurang lebih itulah, lebih-lebih dikit, kurang-kurang dikit. Sedangkan dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu umatnya itu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh umurnya berapa? 950 tahun, betul? Dakwahnya saja 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh itu berdakwah tinggal bersama mereka 950 tahun. Umurnya lebih dari 1000, 1300, ada yang bilang 1500. Nah, kita ini hanya 60 tahun, 1/20-nya, 5%-nya kurang lebih. Mana bisa menandingi amal soleh mereka? Walaupun kita sudah diberikan ini Bapak Ibu sekalian, diberikan oleh Allah spesial buat umat Nabi Muhammad, satu kebaikan dibalas 10. Manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa melakukan sebuah kebaikan baginya 10. Tapi tetap aja kalau 60 kali 10 masih 600, masih kalah dong sama umat-umat terdahulu. Nah, sehingga Bapak Ibu, kita di sini harus cerdas. Maka Rasulullah menyebut sebagai al-qayyis. Al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang selalu menghisap dirinya, menghitung dirinya untuk menghadapi hari kematian dan melakukan amal-amal buat hari akhir. Maka kita sekarang di sini Bapak Ibu mikir apa relevansinya yang kita lakukan sekarang buat hari akhir. Harus tetap begitu. Kenapa saya ngajak kita berpikir kematian? Nah, Bapak Ibu,
insya Allah yang kita lakukan ini ada kaitannya, bahkan kuat sekali kaitannya. Dan kita jadikan Bapak Ibu, yang kita lakukan sekarang ini, itu suatu saat nanti menjadi sesuatu yang kita syukuri, karena itu bisa menghantarkan kita kepada ridha Allah, kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu Bapak Ibu? Sekarang begini, saya ingin sampaikan bahwa nanti di yaumil hisab, ahli sholat akan bersyukur dengan sholatnya, ya. Ahlul Quran akan bersyukur dengan tilawahnya. Ahlul ilmu, para dosen, guru, ustadz akan bersyukur dengan ilmunya yang dia ajarkan. Tapi ahlu sodakoh, dia akan bersyukur atas semuanya. Kenapa? Karena ahlu sholah, dia sholat dapat pahala. Ahlu sodakoh yang bikin masjid dapat pahala orang sholat. Ahlu ilmu, dia ngajar dapat pahala. Ahli sodakoh yang ngasih beasiswa terhadap para ilmuwan tadi, dia dapat pahalanya, ya. Bahkan ahlul Quran, nah ahlu sodakoh yang bikin lembaga-lembaga tahfiz Quran, yang menyedekahkan Qurannya, dapat pahala semuanya. Bahkan begini Bapak Ibu sekarang, semua ibadah itu ada batasan waktu dan jumlahnya, betul nggak? Misalnya sholat wajib, batasan waktunya berapa kali? 5 kali, cuma bisa nambah nggak? Nggak bisa, paling lamanya doang bisa nambah, betul ya? Puasa Ramadan ada batasannya nggak? Apa 1 bulan di bulan Ramadan saja? Semuanya ada batasan. Haji ada batasannya, ya walaupun boleh saja tiap tahun, tapi nggak mungkin bisa, ya, dan sulit gitu. Tapi ahli sodakoh nggak ada batasannya Bapak Ibu. Bahkan bisa menjadi apa? Pasif income, itu pasif pahala sodakoh jariah. Makanya in qata'a amaluhu, orang yang meninggal itu akan terputus amalannya, kecuali apa? 3 hal, illa bisalasatin. Apa yang pertama? Sodakoh jariah. Yang kedua, ilmu yang yuntafa'u bihi. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakannya. Apa semua yang masih berakibat panjang, itu dia akan menerima pahalanya. Jadi Bapak Ibu bayangkan, ada satu aktivitas, satu profesi yang harusnya kita kejar ini, yang itu bisa mengantarkan, lebih mudah mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Sodakoh. Baru nanti HNI ini diantara caranya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, cita-citakan Bapak Ibu jadi orang kaya. Harus jadi orang kaya. Dan sekarang bercita-cita Bapak Ibu, saya akan menjadi orang kaya yang dermawan. Jadi kekayaan yang tidak menjadikan kita lupa, semakin lalai, menjadikan kita apa? Nanti istidroj. Jangan sampai begitu. Mendingan gak usah kaya. Kalau ternyata Allah kasih kaya, malah justru akan membuat kita semakin banyak dosanya, semakin bakhil, semakin pelit, semakin lupa ibadah. Tapi justru semakin kita jadikan ini panen pahala ini. Bapak Ibu, harus kita jadi orang kaya, harus. Itu dulu, jangan, memang betul masuk surga itu bisa orang kaya, bisa orang miskin juga bisa. Orang kaya dengan kesabarannya masuk surga, orang miskin dengan kebalik. Orang kaya dengan kesyukurannya masuk surga, orang miskin dengan kesabarannya masuk surga. Ada suami istri, dua-duanya masuk surga. Yang suami masuk surga karena syukur istrinya cantik, yang istrinya sabar karena suaminya kurang ganteng. Ya, dua-duanya masuk surga. Karena di surga itu isinya cuma 2, orang sabar sama orang. Tapi kalau boleh milih nih, syukur dulu, betul ya? Berarti kita harus habis-habisan, karena kita tahu ini begitu banyak benefitnya. Apalagi zaman sekarang, apa yang nggak bisa, yang harus tidak dengan uang pada saat sekarang, semuanya nyekolahin anak. Apalagi ya kita ingin memberikan yang terbaik buat keluarga, pengen umroh, pengen segala macam. Bapak Ibu, coba sekarang kira-kira apa yang pahala-pahalanya besar yang berlipat ganda? Di antaranya apa? Ada pahala itu berapa kali sih? Berapa kali lipat? 10 sampai 700 ila sab'i mi'atin du'fin, sampai 700 kali. Tapi ada nggak yang lebih dari 700 kali?
Oh, memang tak terbatas. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tapi ada nggak yang disebutkan oleh Nabi yang lebih dari 700 kali? Sholat di Masjidil Haram berapa kali? 100.000 kali. Bapak Ibu pengen nggak sholat di Masjidil Haram? Wah, subhanallah. Dulu zaman pandemi ini Bu Ira tiap tahun umroh, world tour, ASEAN tour, masya Allah. Dan insya Allah kita akan berangkat lagi bulan November. November besok insya Allah berangkat lagi. Mau ya? Tahun depan aja deh. Karena itu khusus LED itu. Tapi kalau mau bayar sendiri boleh. Saya mau bersama dengan rombongan HNI mau bayar sendiri boleh ya. Tapi tahun depan tekadkan Bapak Ibu berangkat umroh bersama HNI ya. Apalagi ini kita mau nanti ada umroh. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saya ceritakan para leader-leader HNI. Kita kan mau ada ASEAN Tour, mau ada World Tour, ada umroh. Tadinya mau kita bikin world tour sekarang, tapi kemudian kata para leader, jangan, kita ini baru pandemi nih, perjalanan pertama harus umroh. Subhanallah. Bapak Ibu, kalau umroh orang HNI ini saat ini sejak tahun 2016 sudah nggak ada lagi yang reguler, semuanya VIP semua. Semuanya di Zamzam Tower. Kalaupun di Madinah itu di baris pertama itu di bintang 5 ada Movenpick, ada Fairmont, ada macam-macam di situ ya. Yang paling depan itu semua. Makanya orang HNI hebat. Ada yang belum pernah naik pesawat. Belum pernah naik pesawat sekalipun seumur hidupnya. Tiba-tiba suruh bikin paspor, langsung umroh, langsung umrohnya VIP. Wah, masya Allah. Itu Bu, masuk ke kamar hotel kaget dia lepas sepatu. Masuk lift lepas sepatu. Wudu nih, wudu mau jamaah wudu, keluar punggungnya basah. Kenapa? Buka di sini, keluarnya dari atas. Ya, ini lucu-lucu banyak. Tapi masya Allah. Kemudian kita juga world tour sudah kemana-mana, masya Allah. Tekadkan suatu saat kita harus berangkat bersama HNI. Yang luar biasanya Bapak Ibu. Tadinya kita world tournya mau ke Korea. Kenapa? Karena kita punya produk baru namanya apa? Yang kemarin sudah kita tengok. Rilko Cafe Ginseng. Nah, ginseng itu bukan ginseng main-main, ginseng merah yang terbaik. Kalau ginseng merah pun juga banyak grade-nya. Kita ambil grade yang hampir yang terbaik. Maka biar kita lihat sana tempat penanamannya dan sekaligus juga pabriknya. Tapi luar biasa, para leader kita nggak mau Korea. Saya mau, bukankah la tasuddur rihal, tidak dipaksakan untuk, jangan memaksakan diri buat perjalanan kecuali ke 3 masjid. Padahal kita sudah pernah ke Aqsa. Tahun berapa Bu Ira? 2018 ya? 19 ya? Hah? 19. Pengen lagi ke Aqsa, subhanallah. Dan nanti paketnya dari, memang perjalanannya pas itu dari Mesir, masuk dari Mesir ke Aqsa, ke Palestina, dari situ baru ke Yordan. Wah, di Yordan masya Allah indah sekali. Ya, ini sekedar kita membangun keinginan, motivasi ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semangat buat sukses bersama HNI. Kalau ratusan orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya, insya Allah kita bisa. Oke, saya nggak ingin berpanjang kalam. Nanti Bu Ira sudah menunggu. Saya ingin memberikan sedikit saja bahwa 2 mindset seorang leader, apa yang harus dimiliki agar sukses. Karena kalau kita nggak miliki ini, kita nggak akan sukses. Oke, Bapak Ibu kemarin kemana aja sudah sebutkan ya, ke warehouse, ke sub warehouse. Di situ ada 45 gudang kurang lebih di Dispak 3 itu, dan HNI punya 19 gudang. Punya 19 gudang, subhanallah. Satu gudang berapa harganya Bapak Ibu? Kira-kira aja Bu, kira-kira. Satu? Nggak dapat Bu. Sekitar 4 miliar satunya. Ya, kali 19. Ada sih yang besar, ada yang kecil ya, tapi rata-rata begitu ya. Alhamdulillah kita sudah ke sana. Terus kita juga sudah, Bapak Ibu sudah lihat HNI Plaza ya. Cakep Bu ya. Masya Allah. Itu 4 lantai plus 2 basement. Kira-kira berapa nilainya?
Ya, sekian lah ya. Sekian. Oke, Bapak Ibu, kita punya leader office. Kita punya 5 anak perusahaan, 4 diantaranya pabrik. Makanya nanti Bapak Ibu harus bercita-cita ikut factory tour yang kedua. Kemana? Purbalingga. Ya, Banjarnegara dekat sama Imaon. Kita ke Purbalingga. Nanti di sana melihat apa? HEW, melihat pabrik botol. Kita sudah ada pabrik botol juga karena kebutuhan perusahaan sudah butuh botol banyak, kita bikin pabrik botol, Bapak Ibu sekalian. Ini pangkatnya apa nih kebanyakan? Ada yang masih EM, SM. Yang SM nggak boleh ikut. Karena apa? SM mesti naik pangkat dulu. Karena sebentar lagi ada elite camp. Elite camp itu minimal EM, Bu, beda ya. Minimal EM. Dan nanti akan dilaksanakan di lahan yang diperuntukkan untuk diklatnya HNI di Bilabong Bogor. Itu bulan apa, Bu Wira? November ya? Oh, November, mungkin nanti digeser ya karena pas mirip dengan umroh ya. Apakah sebelum atau sesudahnya? Ya, itu 18.000 meter, 1,8 hektar di tempat yang sangat luar biasa. Nanti lihat, kan tambah kita tambah semangat. Saya ngajarin ini kenapa Bapak Ibu? Karena ini mindset paling penting. Kalau Bapak Ibu mau sukses, perhatikan, tidak ada orang sukses, tidak ada orang kaya, orang yang benar-benar kaya, dia bekerja buat cari uang. Nah loh, ada nggak yang belum nangkep? Kerja terus buat apa? Ya betul, buat ibadah, tapi lebih praktikalnya apa? Kebutuhan hidup, apalagi tambah nggak ada lagi orang kaya belanja bekerja buat dapur, tambah nggak ada lagi buat cari uang, buat mengkayakan orang lain. Nanti yang kedua itu, Bu, yang pertama dulu nggak ada. Coba saya tanya sekarang, misalnya ada nggak Pak Sandiaga Uno, misalnya kemarin saya pas ketemu, dia kerja biar dapat uang, dapat fee-nya dikasih ke Bu Sandiaga Uno buat dapur, ada nggak? Nggak ada. Karena ini salah mindset, salah hasil. Jadi perhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Orang kaya itu bekerjanya untuk memperbesar aset, memperbesar investasi. Ini juga di kepala manajemen sama sebagai perusahaan. Kita terus berpikiran bagaimana asetnya HN ini semakin besar, tapi aset yang produktif. Karena aset ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Ibu punya rumah, rumahnya nggak dipakai, tapi bayar PBB-nya tambah mahal sekarang, kan? Itu tidak produktif, ya kan? Nggak menghasilkan. Aset yang produktif itu menjadi pikiran kita. Oke, ternyata Bapak Ibu, aset itu sudah berubah sekarang. Saya kasih logika begini. Tahu nggak perusahaan yang paling mahal di dunia itu apa? Yang value-nya paling tinggi? Ya, nama perusahaannya. Ada yang tahu nggak? Saya nggak bawa hadiah sih, kasih hadiah enak ya. Apple. MW mah jauh, Bu. Apple nilai perusahaannya berapa? 3.000 triliun US dollar. 3.000 triliun US dollar. 3.000 triliun itu kalau dirupiahkan kali 15.000, habis triliun apa? Kuadiliun. Nanti habis kali 1.000 lagi pentiliun, bukan pentiliner. Tapi bayangkan nilainya 3.000 triliun US dollar, bukan rupiah. Tapi lihat, ketika brandnya itu apa tuh? Apple-nya, logonya itu nilainya berapa? 350 billion US dollar. Billion itu apa sih kalau ditranslate? Juta itu million. Kalau billion itu miliar. 350 juta miliar US dollar, atau kurang lebih 4.500 triliun rupiah. Itu nilai dari brandnya, nilai dari mereknya. Sedangkan nilai dari perusahaannya 15 kali lipatnya. Coba perhatikan Bapak Ibu, nilai perusahaannya segini, nilai perusahaannya. Nilai brandnya 15%. Nilai asetnya cuma berapa? 15% saja. Ternyata nilai aset itu kecil saja pada saat ini. Jadi pada saat ini yang namanya aset investasi bukan gedung yang megah, bukan pabrik yang besar, bukan karyawan yang banyak, bukan itu lagi.
itu kecil saja pada saat ini. HNI kalau dinilai secara nilai buku asetnya paling nilainya sekitar 400-500 miliar Bapak Ibu. Kalau nilai bukunya, nilai asetnya, ya. Tapi ada yang mau beli 1 triliun dikasih nggak HNI? Enggak. Berarti nilainya lebih dari 1 triliun. Ada yang nanya, kalau HNI ada yang beli ke Pak Agung 4 triliun dikasih nggak? Nggak dikasih tetap. Padahal nilai asetnya cuma 500 miliar saja. Karena nanti kita akan belajar, ada orang ekonomi di sini. Ada yang orang accounting, ekonomi? Oh, berumah tangga semua. Kan pendidikannya dulu pernah belajar SMK, accounting dan lain-lain kan? Oke. Jadi Bapak Ibu, ternyata sekarang yang menjadi aset terpenting itu bukan lagi sesuatu yang fisik atau namanya tangible asset, bukan. Tapi sesuatu yang intangible asset. Ya, pada saat ini. Oke, apa dia? Dan apakah kita bisa memilikinya? Oke, yang pertama tadi sudah saya sebutkan, brand. Brand itu nilainya luar biasa. Nomor 1 paling tinggi Apple 350 billion US dollar. Nomor 2 Amazon 340 US dollar. Nomor 3 Google 280 billion US dollar dan seterusnya. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, lihat sekarang nih kita sudah tahu ada marketplace, ada apa? Tokopedia, apa? Shopee, ada Gojek, walaupun dia bukan marketplace ya. Nah, ada Bukalapak dan lain-lain. Ibu tahu nggak? Mereka ketika awal-awal dia buang uang sampai triliunan. Namanya burning cash. Uang pun dibuang Bapak Ibu. Buat mendapatkan apa? Hit itu apa? Orang masuk, orang ngeklik. Dan kalau ngeklik menjadi member, itu buang uangnya triliunan Bapak Ibu. Benar-benar buang uang rugi. Akhirnya kalau yang nggak tahan hancur. Perusahaan-perusahaan marketplace yang hancur udah banyak sekali kalau mau disebut ya. Yang sekarang yang eksis nih, yang tinggal beberapa ini yang tinggal eksis, yang masih buang uang itu banyak-banyakan kan. Sampai ada investor dari luar negeri terus yang bisa buang uang banyak, itulah yang menang. Pertanyaannya, ngapain mereka mau buang uang untuk mendapatkan aset yang paling mahal saat ini? Apa dia aset paling mahal? Customer base. Orang yang register ke Shopee, Tokopedia itu nilainya luar biasa. Kok Gojek coba pertama kali aneh aja, orang ojek kok diatur ya sama aplikasi, tapi dikasih promo Gokar di masa dahulu, sampai sopirnya dikasih lebih mahal daripada yang dibayarkan oleh si penumpang. Betul nggak? Itu buang uang itu. Kenapa dia mau buang uang? Mendapatkan customer base. Oke, satu lagi. Sekarang penghasilan terbesar diantaranya juga para influencer, Bapak. Siapa influencer yang paling ngetop? Ya, YouTuber boleh. Siapa Bu? Atta Halilintar. Siapa lagi? Raffi Ahmad dengan Nagitanya. Siapa lagi? Boim dan lain-lain. Berapa penghasilannya Bapak Ibu? Penghasilannya per bulannya itu, per tahunnya itu bisa sampai lebih dari, ada yang bisa sampai 10 miliar rupiah. Aset mereka apa? Pertanyaan saya, apakah gedung yang mewah? Ya mungkin ada gitu ya, kantornya ada. Apakah mesin-mesin? Ya mungkin ada, kamera segala macam, tapi kecil sekali, nggak berarti. Aset mereka apa? Followernya, ya kan? Atau ya pengikutnya, itulah ya. Kalau yang YouTube itu subscribernya, itu aset. Jadi zaman sekarang tuh aset udah seperti itu Bapak Ibu. Jangan kita balik ke masa dahulu, pandangannya aset itu mesti pabrik, gedung dan sebagainya. Bukan itu lagi. Nah sekarang Bapak Ibu sebenarnya sudah berada di jalan yang tepat, jalan yang benar. Apa itu? HNI. Karena kalau tadi dikatakan follower, subscriber, ya, atau tadi customer base, itu adalah networker, itulah network. Kita pelakunya networker. Bapak Ibu, nanti kalau mitra-mitra sudah banyak, puluhan ribu, mungkin kalau Bu Ratu Ira ini total mitranya udah ratusan ribu, maka pantas kalau bonusnya ratusan juta. Pantas. Kenapa? Ya seperti halnya Raffi Ahmad, berapa followernya? Berapa Din?
50 juta ya? Kurang lebih lah ya, 50 juta. Maka kalau dia penghasilannya 10 miliar, pantas nggak? Ya pantas. Nah itu logikanya harus kita kembalikan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa sekarang kita berpikirnya bagaimana kita ini membangun aset. Pikirannya bukan bagaimana kita saat ini berapa bonus saya bulan ini. Bapak Ibu baru gabung sebulan 2 bulan udah nanya sama mentornya, mentor, berapa bonus saya bulan ini kalau saya begini? Ya, kalau itu mentalnya belum masuk itu. Mentalnya belum mental pengusaha sukses. Kalau pengusaha sukses, Bapak Ibu pikirannya apa? Pikirannya bagaimana caranya bangun tidur tuh mikir bagaimana aset kita ini, network kita ini membesar, menguat, tambah banyak yang bergabung dan banyak yang aktif dan banyak yang mandiri. Banyak yang gabung berarti PCA. Kita tiap hari bagaimana PCA, tiada hari tanpa PCA. Dulu saya punya moto, tiada hari tanpa presentasi. Kalau bangun pagi langsung mikir, lihat daftar nama ya. Nanti Bu Ira akan menjelaskan lebih detail lagi. Saya cuma ngasih satu fragmen dalam hidup saya. Pernah suatu ketika sekitar tahun 2003 ponakan saya, adik kakak saya meninggal di pangkuan saya di Cipto Mangunkusumo. Meninggal di pangkuan saya, bapaknya kakak saya lagi beli obat, dia meninggal. Itu jam 10, ya jam 9 pagi. Udah diuruslah pemulangan jenazah dan lain-lain sampai penguburan, lelah capek. Sampai rumah itu jam 5 sore. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu jam 5 sore, karena memang perjalanan, saya baru sholat asar masuk masjid. Sampai sholat asar udah saya mikir ada yang kurang hari itu. Saya belum prospek hari itu, belum PCA hari itu. Maka saya buka daftar nama. Saya lihat ini yang paling dekat ada nama Bambang Halilintar. Maka saya telepon Pak Bambang Halilintar. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam. Pak Bambang di rumah nggak malam ini? Ada Pak Agung di rumah. Istri ada di rumah nggak? Iya ada juga. Yaudah saya sama istri mau datang Pak Bambang ya. Ada apa? Ntar aja saya kasih tahu, pokoknya hebat deh. Nah gitu caranya. Jangan prospek di telepon, bla 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 bla, ini segala macam. Gimana saya boleh datang? Enggak. Nah gitu kalau salah. Nah begitu dulu, kalau ada kesempatan kita jangan jelasin dulu. Pokoknya tunggu saya akan datang. Karena kalau kita bisa tatap muka menjelaskan A sampai Z, maka insya Allah 80-90% dia gabung. Lalu sekalian, itu untuk membesarkan. Jadi dua rumusnya. Pertama akuisisi dengan cara apa? Gesit PCA terus, dan ini harus terduplikasi di jaringan kita. Gimana jaringan kita pun menjadi orang-orang yang gesit dan PCA. Nah yang kedua kita rawat, seperti halnya tanaman, kita pupukin, kita rawat dari hama sampai dia membesar kuat. Kalau udah besar dan kuat gak usah diurusin. Coba kalau kita nanam di tempat ibu sawit, ya kan? Emang betul tahun pertama itu jangan sampai pohon sawit yang masih kecil dimakan babi, ya kan, dipagerin, kan begitu, dilindungi, dirawat, jangan sampai hamanya itu lebih banyak. Tapi kalau udah berdiri, udah tinggal mupukin aja paling selesai. Nah begitu Bapak Ibu. Nah jadi Bapak Ibu sekarang sudah paham, kita kerja di HNI ini intinya apa? Membangun aset. Dan aset terhebat kita apa? Ketiga, kita akan menghadapi 1 tahun yang menjadi tahun yang sangat luar biasa bagi HNI karena banyak milestone, banyak hal-hal baru yang akan di-launch pada saat itu Bapak Ibu. Ya, maka begini. Mungkin kalau yang pas saya ngisi sudah mendengarkan tapi khawatir belum tersampaikan ya Bapak Ibu. Jadi seluruh lembaga riset segala macam sudah meyakini bahwa kebangkitan ekonomi itu akan terjadi di semester pertama 2023. Intinya itu. Ini akan bangkit nih. Ekonomi akan bangkit. Sekarang Ukraina sama Rusia sudah mereda. Jadi akan bangkit. Nah, tahu nggak Bapak Ibu yang dilakukan oleh para konglomerat sekarang? Mempersiapkan diri. Properti, mau Intiland, Sumarekon, semuanya lah ya, Agung Podomoro, semua lagi nyiapkan mereka produk yang akan di-launch saat pandemi selesai. Udah siap-siap mereka ini untuk menghadapi ini. Kenapa? Kan kayak bandul ini. Bandul, ekonomi itu bukan begini, bukan. Gak ada ekonomi begini. Pasti begini, semuanya semut. Nah sekarang bandulnya sudah hampir bawah nih. Bayangkan seperti ayunan, dia akan melejit ke atas. Bapak Ibu kalau nggak ikutan melejit, sayang. Ini
ayunannya sudah melejit, kita masih ketinggalan di bawah. Berarti 4 bulan ini harus siap-siap. HNI begitu hebat, insya Allah di 2023 ada produk You and Me. Wah, Masya Allah. Betul belum You and Me? You and Me. Mie instan, Bapak Ibu. Masya Allah, itu dahsyat. Ini ada Pak Firly Ramli yang begitu luar biasa. Dia mau datang ke Durian Sawit, dia nelpon saya, Pak Agung, di Durian Sawit apa mie paling enak? Ada tuh mie Yusuf, karena penggemar mie banget. Udah dites oleh Pak Firly Ramli. Kita punya mie rasa soto. Berapa nilainya Pak Firly? 1 sampai 10, 9. Wah, enak. Mie gorengnya berapa? 1 sampai 10, 8,5. Enak Bapak Ibu. Mantap rasanya, tapi yang lebih penting sehat. Kalau di pasaran, mie yang sehat belum tentu enak. Mie yang enak belum tentu sehat. Ini udah sehat, enak, Masya Allah. Harganya mahal dong. Kemarin di Surabaya, Kiai Langitan, Kiai Miftah Munir bilang ke saya, Pak Agung, coba tolong dong ada produk yang murah yang bisa buat semangat di bawah ini, akar rumput akan bergairah kalau produknya murah, begitu kan. Saya ceritakan tentang mie ini. Pak Kiai, kalau mie-nya kira-kira harganya berapa? Ya coba semurah mungkin. Kalau di bawah 5.000, yes, Masya Allah. Kita jaga Bapak Ibu, harga di bawah 5.000. Padahal rasanya lebih enak daripada mie sehat yang ada di pasaran. Saya nggak nyebut ya. Tapi harganya bisa lebih murah, Masya Allah. Bapak Ibu bayangkan ketika ini terjadi, saya pernah bilang kepada Pak Aziz, saya yakin ada satu titik lompatan HNI terjadi karena kita punya produk yang begitu diterima oleh masyarakat luas. Itu produknya. Saya melihat ini begitu terbit, begitu terjual, launching, luar biasa. Apalagi Bapak Ibu, kita setelah itu lagi mempersiapkan sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi rahasia, kalau dibicarakan semua nggak jadi rahasia, ya kan? Yang lebih berkaitan dengan mie ini, yang sampai kita mempersiapkan lahan 100 hektar untuk mempersiapkan produk ini. Jadi doakan kita bisa punya lahan di daerah Subang, itu nanti diantaranya untuk persiapan selain tanaman-tanaman herba, juga mempersiapkan produk yang dahsyat ini, Bapak Ibu. Nah, semangat kan? Belum lagi HNI Cafe, HNI Plaza sudah berdiri. Waduh, luar biasa. Jadi kalau kita 4 bulan ini nggak punya, nanti ketika sudah jaya, sudah hebat, jaringan kita belum kokoh. Itu maksudnya ketinggalan bandul ayunan tadi. Aduh, sedih. Makanya 4 bulan ini ayo habis-habisan. Kalau perlu panggil istri, panggil anak, panggil suami kita. Ayo Bu, anak-anak mohon maaf ya, Ibu mau bener-bener di 4 bulan ini. Mungkin Ibu akan banyak meninggalkan, tapi paling berat izin dulu sama suami Bu ya. Akan meninggalkan banyak dengan kalian, tapi ini semua untuk demi masa depan kalian. Itu pernah saya lakukan dahulu Bapak Ibu sekalian. Saya pernah begitu sehingga totalitas selama 1 tahun kita siap meninggalkan keluarga sekalipun. Tapi Bapak Ibu harus tetap tawazun. Maka yang paling tawazun harus ajak suami dari Ibu untuk berjuang bersama di sini. Baik, saya nggak berkepanjang kalam. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.